Kita akan lanjutkan belajar tentang Codeinator 4. Materi kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar tentang routing. Jadi bagaimana mengatur routing. Kita akan login terlebih dahulu menggunakan user yang ada di dalam sini. Ini passwordnya. Ketika untuk login ini belum enkripsian, belum dipasang enkripsiannya. Jadi masih seperti ini. Yang kita gunakan hanya yang ini sudah saya ubah. Kalau belum ya silakan diubah lewat ubah sini. Kemudian passwordnya yang enkripan ubah ke biasa dulu, karena yang kemarin atau di video sebelumnya kita belum melakukan enkripan ini. Jadi masih 1, 2, 3 seperti biasa. Kita akan login. User yang akan kita gunakan adalah admin@gmail.com, password 123. Kita akan ke admin@gmail.com, password 123. Kemudian kita login. Nah, ini dia sudah login. Kalau kita ke dalam menu, dari menu ini kemudian kita klik tambah, coba akan kita copy seperti ini. Copy, salin, kemudian kita lakukan logout. Kita coba paste lagi di dalam sini, kemudian kita jalankan. Nah, ini dia bisa jalan. Kenapa? Routingnya ini masih ikut routing dari bawaan dari CI-nya. Ini belum kita pasang filter di dalam routes-nya. Nah, ini akan kita pelajari menggunakan routing. Ini walaupun dia belum login, dia ini masih bisa jalan. Kita akan ke VS Code-nya. Kita close all dulu semua, klik kanan, kemudian kita ke close all. Kita klik yes, ada yang belum di save. Kemudian di dalam sini kita akan atur root itu ada di dalam config. Kemudian kita cari yang namanya routes. Root yang sudah kita pelajari, contoh di dalam sini ini ada get, kemudian login, kemudian admin /login index. Ini artinya ini yang memanggil dan ini yang dipanggil. Jadi dibagi ke dalam dua blok. Yang ini blok yang pertama, blok tandanya bloknya atau kelompoknya di blok ini loh, ada tanda koma. Jadi sebelum koma ini disebut satu blok. Nah, kemudian ini ada dua blok. Jadi blok yang pertama dan blok yang kedua. Blok yang pertama adalah yang memanggil. Kalau yang login ini saya akan ganti dengan dashboard. Nah, dashboard seperti ini, kita Ctrl S. Otomatis ketika di dalam sini saya akan lakukan logout dulu. Ada login, saya panggil dengan dashboard. Saya enter. Nah, dia akan jalan. Ini yang memanggil. Terserah kita. Kalau misalnya kita nggak mau dashboard, yang mau pasang pakai nama SMK Revit atau Ctrl S, ini juga akan sama. Nah, ini cara memanggil. Nah, sekali lagi cara memanggil. Cara memanggilnya seperti apa? Dan ini yang dipanggil itu file atau controllernya namanya login di folder admin. Function yang dipanggilnya index. Nah, ini kita bisa telusuri di dalam controller, masuk ke dalam controller, masuk di folder admin, kemudian masuk lagi di controller yang namanya login, kemudian ke function ini index. Nah, ini. Jadi itu cara penggunaan dari routes. Nah, kemudian berikutnya yang bawahnya ini memanggil dengan awalan depan admin. Awalan depan admin. Jadi kalau begitu dia login ke dalam, misal saya akan atur lagi di dalam sini, saya akan menggunakan login saja, Ctrl S, atau saya dashboard biar jelas, biar ada bedanya. Jadi kalau login yang namanya file login, kalau kita klik dashboard nanti admin /login index. Kita balik ke sini lagi, saya akan ganti dengan dashboard. Kita ke dashboard. Nah, ini dashboard, saya masuk lagi admin, kemudian ini 1, 2, 3. Nah, ini masuk ke dalam sini. Kalau tadi yang di menu kemudian kita klik tambah, nah ini kan dia akan jalankan ini. Nah, ini dia depannya selalu ada admin /create, admin menu create. Nah, kalau kita ke pelanggan, admin pelanggan. Jadi ini depannya apa? Nah, kita kan atur di dalam sini depannya, kita kasih ketetapan dia admin. Admin dia akan masuk ke dalam sini. Nah, karena ini sudah terlanjur diatur admin ya, jadi kalau ngerubah yang ngerubah semua di controller. Karena ini admin berarti yang berawalan depan admin. Kemudian
setelah admin apa? Kalau dia kosong, nggak ada apa-apa, berarti dia admin, jalankan admin page, jalankan indeks. Nggak ada apa-apanya itu misalnya saya ke sini. Nah ini kan kosong, cuman admin aja. Admin aja ya berarti kan sampai ini. Kemudian dia masuk ke dalam sini, ini ada admin page, admin, berarti dia menjalankan di dalam folder admin. Ini ada controller namanya admin page. Nah kita lihat di dalam controller itu kan ada admin page. Nah ini admin page ini function index kan, dia memanggil view template slash admin. Nah berarti dia memanggil views, kita cari di views, kemudian kita cari di dalam folder template, kemudian ada admin.php ini. Nah kayak begitu seterusnya. Berarti kalau ada kategori slash admin slash kategori admin backslash kategori kemudian read, ya berarti dia setelah admin ini, setelah admin berarti setelah admin. Kita coba lihat kategori. Nah setelah admin kemudian kategori kemudian read, berarti setelah admin ini masuk ke dalam kategori kemudian dia read. Kita cari di dalam controllernya, kategori, controller kategori. Nah ini admin kemudian kategori, kemudian dia ke read, berarti dia ke sini. Itu cara pemanggilan dari routes yang harus diperhatikan. Kita ke routes lagi. Nah ini di routes admin kategori kemudian ke function read. Itu yang harus dipahami. Kemudian kalau untuk memasukkan kembali, contoh ini kan yang sudah selesai kan ini yang menu admin slash menu ini kan baru sampai ini. Kita coba tambahkan supaya nanti waktu di ini semua terfilter. Jadi sebelum masuk ke dalam grup-grup ini admin ini kan, sebelum masuk memanggil ini difilter dulu menggunakan controller filter. Nah di controller filter kita sudah membuatkan filter. Kalau filter ini lolos, baru dia akan menjalankan function yang ada di bawahnya ini. Nah, filter itu kita sudah buat di dalam app. Kemudian ini kan ada folder-folder. Kita sudah ada folder filter, kita buatkan filter namanya out.php. Nah, ini out.php ini ada function before dan function after. Ini bawaan dari code editornya. Jadi formatnya sudah ditentukan, kita tinggal pakai yang before atau yang after. Kalau before ini kita cek sessionnya, apakah session get loginnya ada enggak. Kalau dia tidak ada, jika get login tidak ada, dia akan diarahkan kembali ke base URL-nya login. Nah, base URL login ini sudah kita ganti dengan dashboard. Berarti ini kita akan ke dashboard. Jadi dia akan memanggil lagi slash dashboard. Jadi kalau loginnya ini nggak ada, dia akan diarahkan ke URL slash dashboard. Kemudian itu cara penggunaan dari filter. Filter ini kita base URL kembalikan ke dashboard. Dan setiap filter itu harus didaftarkan di dalam config. Config, dicari file yang namanya filters.php. Ini harus didaftarkan di dalam sini. Nama controllernya apa? Nama filenya, nama kelasnya yang di dalam folder filter itu. Kemudian ini cari app filters, namanya kan out class. Nah itu. Berikutnya kita akan urut lagi, kita akan atur. Kita akan copy saja dari atasnya. Berarti ini sama saja sebetulnya. Kita akan copy juga. Kita akan paste dari dalam sini. Berarti di dalam sini menu, ini juga menu, nah ini menu. Kita Ctrl S. Kemudian kita juga bisa paste di dalam sini. Ini kan pelanggan, berarti yang ini kita ganti juga dengan pelanggan. Nah ini sama. Jadi ini yang harus
ditentukan. Kemudian order detail ini kita juga harus cari yang mau di filter yang mana. Nah, ini ditentukan filternya. Kita akan tentukan filternya. Misalnya ini order admin. Nah, order di dalam sini apa aja? Yang ada dalam sini kan bayar. Nah, bayar ini kan berarti order /find. Nah, ini order /find. Ini bisa kita copy dari dalam sini. Kita cari yang find saja. Jadi tidak harus mengikuti yang ada di atas, mana yang digunakan oleh controller dan function yang ada saja. Jadi order dalam sini, kita tinggal copy, taruh dalam sini. Order, kemudian ini juga order. Nah, contoh, ini sudah kita setting rootnya. Kalau kita mau, saya copy ini, salin, saya akan logout. Nah, ini begitu dia logout, nah ini kita belum atur lagi di dalam login ini, karena tadi kita sudah atur. Ini kembali ke dashboard, kita Ctrl S, kita akan mengarah ke dashboard. Kita akan login lagi. Nah, ini kan dia belum login. Kalau saya paste di dalam sini, nah dia akan balik selalu ke sini. Kenapa? Karena dia ke filter oleh root sini. Jadi kalau kita nggak bisa, jadi mana yang mau kita batasi, kita atur di dalam root sini. Kita atur dalam sini. Jadi routingnya ini sudah kita filter. Hanya yang tidak dikasih filter saja yang bisa langsung. Ini nggak dikasih filter, jadi dia bisa langsung tampil login. Jadi yang di dalam sini ini harus memenuhi yang di filter ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan coba login lagi. Kita akan lihat yang order detail. Order detail ini apa? Order detail, kemudian untuk pencarian ini nanti bisa kita pasang juga. Sekarang user ada tambah. Nah, ini ada create. Kemudian user juga ada di dalam sini ubah pakai ini find. Ini juga kita akan atur user diatur untuk ini find. Nah, ini user. Kemudian ini juga kita akan ganti dengan user. Jangan lupa untuk delete juga. Nah, find, kemudian kan delete-nya ini kan ada juga delete. Delete ini ketika kita delete, misalnya ini Kokiko, kasir, admin, next. Nah, ini dia ada ABC ini. Kalau kita delete, kita bisa lihat di bagian pojok kiri bawah dari ini, itu dia akan menjalankan controller apa. Nah, ini juga harus dipasangi filter supaya nanti kalau ini ada orang-orang rubah lewat sini, delete dari sini kan bisa dia. Nah, itu harus dipasangi dengan filter juga. Jadi contoh di dalam kategori ini ada delete. Kalau ubah kan dia pakai find. Nah, kalau dia delete, ini dia akan menjalankan delete. Jadi di dalam, saya ambil contoh dalam kategori, kalau dia proses delete, ini kan dia menjalankan function delete kemudian ID. Nah, berarti di dalam root sini kita akan pasang juga di dalam kategori ini. Kita Ctrl C. Nah, ini kan dia menjalankan delete. Kemudian any sembarang admin kategori. Di dalam sini ini kan dia menjalankan delete. Jadi ini juga harus dipasangi. Jangan lupa supaya nanti di URL-nya itu kalau ada orang nebak-nebak nanti kehapus. Nah, ini kita pasang seperti ini, delete. Ini menu juga sama, tinggal ini ganti aja dengan menu. Kemudian ini juga dengan menu, karena kita sudah membuatnya sama. Ini kita ganti-ganti. Copy,
kita pasangi seperti ini. Ini termasuk untuk delete. Silakan dilengkapi yang belum lengkap supaya nanti diceki dulu semua. Jadi kalau Anda membuat aplikasi, ini harus dicek-cek semua controller dan function yang akan di root. Jadi ini akan diatur rootsnya. Kalau nggak diatur ikut yang otomatis dari bawaan CI-nya, maka dia tidak akan terfilter. Jadi kita bisa melakukan pemanggilan controller menggunakan routing bawaan dari CI yang secara otomatis mengatur cara pemanggilannya tanpa melakukan setting di roots, maka controller itu tidak bisa difilter. Untuk melakukan filter harus dimasukkan ke dalam roots yang custom ini, custom root. Jadi ini kita atur custom rootnya dan ini diatur lewat out ini. Itu materi yang kita pelajari tentang pengaturan dari roots. Silakan diatur dan dipahami. Kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya. Terima kasih.